Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ajaba an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinar rijlaini al-mashyu, zinanya dua kaki adalah berjalan. Ai ila mahalil ma'asi, yakni berjalan menuju pada tempat-tempat maksiat. Wa zinal yadaini, dan zina kedua tangan adalah al-batshu, memegang. Wa zinal ainaini, dan zina dua mata adalah an-nadharu, memandang. Mari bapak-bapak kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinar rijlaini, zinanya dua kaki, al-mashyu, berjalan ke tempat maksiat, wa zinal yadaini, dan zinanya kedua tangan, al-batshu, memegang, yakni memegang yang tidak dihalalkan. Wa zinal ainaini, dan zina kedua mata, an-nadharu, yakni memandang yang tidak dihalalkan. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih membahas tentang tasydiduz zina, ya, yaitu ancaman orang berbuat zina. Nah, zina itu ternyata tidak sekedar hubungan sebadan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang apabila dikerjakan di situ mengandung perbuatan zina. Misalnya apa? Kaki juga bisa berbuat zina. Bagaimana zinanya kaki? Yaitu kalau kaki ini dipakai berjalan ke tempat-tempat maksiat, berarti kaki berbuat zina. Karena zina itu berarti melakukan sesuatu yang tidak halal. Mestinya kaki buat jalan ke masjid, ke musola, kaki buat jalan ke diskotik, ya. Buat jalan ke mana lagi? Kerokean, ya. Buat jalan lagi ke night club, buat lagi jalan ke dangdutan. Ya Allah, itu berarti kaki sedang berbuat zina, ada ancamannya. Tapi kalau kaki buat jalan ke masjid, pahala, ya. Tapi ke masjidnya ibadah, ya. Bukan ke masjid ngincer sendal yang cakep, ya. Bukan pula ke masjid karena ada bagian zakat fitrah. Nggak ada zakat fitrah, nggak ada bagian daging kurban, nggak pernah ke masjid. Giliran ada bagian zakat fitrah, nongol ke masjid. Masya Allah. Makanya ya, orang bikin masjid, bikin musola, jangan kayak orang gali kuburan. Kalau orang gali kuburan, sesudah gali kuburan, yang gali mau nggak nempatin? Ya, yang nempatin orang lain. Ya. Iya. Tukang bangunan bikin masjid, begitu udah jadi, mau nggak dia nempatin masjid? Enggak, yang nempatin orang lain. Berarti sama juga gali kuburan. Jangan pula orang bikin masjid kayak bikin batang kurung batang. Ya. Kurung batang dibikin cakep banget, dibuatnya dari stainless.
harganya aja 7 juta. Ada nggak yang mau nempatin? Nggak ada. Malah begitu kurang batang datang, wah siapa ini yang perawanin? Kata dia begitu. Nggak taunya dia yang begitu. Ya. Cerita almarhum siapa dulu ya? Oh tuh masih ingat ya. Iya. Jadi begitu kurang batang datang, wah cakep nih. Siapa yang mau perawanin nih? Yang ngomong yang duluan perawanin. Ya Allah. Nah bangun masjid nggak begitu. Bangun masjid, bangun musola itu yang bangun nempatin, yang nggak bangun juga nempatin. Nah, jalan ke masjid 1 langkah 10 kebaikan. Sampai-sampai malaikat ada yang berebut, selisih satu malaikat dengan malaikat yang lain. Yang satu malaikat menghitung 27 langkah, yang satu bilang enggak 30 langkah. Karena ternyata dari rumah ke masjid ketemu 3 kali ketemu orang, berhenti, begitu berhenti ngobrol, kan langkahnya jadi pendek ya. Nah, punya hitung kata malaikat yang satu cuma 27, kata malaikat yang lain 30 langkah. Makanya kalau berangkat ke masjid, jalan sama pulangnya lewatannya kudu beda, supaya ya, tanah yang diinjak itu mendoakan kita. Ya, sama juga kita sholat sunnah. Ya. Begitu sholat fardu rapi, sudah zikir doa, salaman, mau sholat sunnah, pindah tempat, pindah pada posisi tempat yang tadi bukan buat sholat jamaah. Karena tempat yang kita buat sholat, buat ibadah, sampai 7 lapis ya, bumi ke bawah, mereka mendoakan kita. Nah, berarti yang sebelah sini sudah doain, pindah lagi belah sini, ntar doain lagi, ntar sunnah lagi, pindah lagi yang lain, gak apa-apa itu. Maka kadang ada yang tuker-tukeran, ya. Yang jamaah tadinya A sama B sini, begitu sunnah tuker balik, kayak orang main kerambol ya di liker. Nah, memang catur ya, bukan kerambol, catur ya, lupa. Nah, jadi sering-seringlah kaki kita buat jalan menuju pada tempat-tempat ibadah, menuju pada tempat-tempat yang baik, dan tinggalkan kaki kita buat jalan menuju kepada tempat maksiat. Karena jalan kita terhitung zina, kaki kita sedang berbuat zina. Kemudian tangan juga bisa berbuat zina. Bagaimana zina tangan? Ya, tangannya geratel, apa tuh geratel? Gerayangan ya. Tuh. Lewat di jalan ada perempuan cakep sengaja dicolek gitu. Mohon maaf ya, nggak sengaja kesenggol, nggak sengaja sih. Ya, digoyangin ya badannya seret gitu. Nah itu zina tangan atau zina badan kalau kenanya di badan ya. Apalagi kemudian noel ya, sengaja tuh ditoel gitu. Ini biasanya pengalaman tukang ojek ini. Tukang ojek ya, kalau yang kira-kira penumpangnya perempuan masih muda bahenol ya, itu sengaja lewatnya dijenggelukan mulu. Gimana lah? Ya jenggeluk lagi, lumayan vitamin gitu ya. Masya Allah. Ya, sengaja nyari jenggelukan. Iya, polisi tidur. Bang, gimana sih bang? Yang bener kayak mohon maaf bu, nggak sengaja, nggak sengaja bagaimana? Nah itu jadi dosa. Atau yang kemarin-kemarin marak nih di beberapa tempat termasuk di wilayah kita Palmerah ya. Ada nyuri payudara tebel ya. Jadi kalau ada perempuan kelihatan pakai payudaranya tebel ya, dicolek sama dia tuh. Begal payudara. Ya mau ngomong begal payudara susah ya.
Itu penyakit itu ya. Rupanya kerekam sama CCTV, ketahuan, ditangkap akhirnya ya. Ditangkap ya bisanya mewek nangis. Nah itu berarti tangannya sedang berbuat zina. Lah kalau yang ditowel-towel istrinya bagaimana? Halal. Jangan ditowel-towel, lebih dari itu juga halal. Ya, sakarep kan. Namanya juga bojoe gitu ya. Zinal yadain. Maka hati-hati kita punya tangan, karena besok pada ngomong ya. Ya. Jadi semua anggota badan kita nanti bakal menjadi saksi ya, di sisi Allah. Tangan bakal ngomong sama Allah. Kalau kita bohong di hadapan Allah, tangan ngomong ya, kaki ngomong ya. Semua anggota badan kita yang buat melakukan perbuatan maksiat bakal bicara dengan jujur. Mata juga bisa zina. Zina mata itu disebutnya dalam Al-Quran namanya khainatul a'yun, mata yang berkhianat. Nah mata-mata orang laki ini memang sembrono ya. Khianat semua tuh, khianat semua. Makanya disebutnya mata keranjang. Iya. Itu dia, dilihat dosa nggak dilihat mubazir kata Pak RT. Iya, rupanya pelaku semua. Ngelihat yang di jalanan malu, ngelihat yang di HP. Masya Allah. Itu namanya khainatul a'yun, mata yang pada khianat ya. Ya Allah, zina itu mata ya. Ya pantesan pada sakit tuh matanya. Ya Allah. Ai an-nadharu ila ma la yahillu, memandang yang tidak halal. Masya Allah. Nah, zaman sekarang kadang-kadang mata ini sih pingin alim, mata kita pingin beriman, tapi yang kurang ajar itu perempuannya ya, sengaja ya, mamerin supaya dilihat. Makanya perempuan kalau buka aurat dosanya double ya. Dosa dia buka aurat, dosa dia bikin dosa orang lain. Oh, Masya Allah, itu zina berarti. Ya Allah, berarti kita tiap hari ini berbuat zina. Maka tiap sholat jangan tinggalkan, selalu istighfar minimal tiga kali. Ya kalau sholatnya berjamaah dipimpin sama imam masih istighfar. Kalau sholat sendiri biasanya salam kanan salam kiri ya Allah, Allahumma lantas jalan. Iya, nggak pakai istighfar ya. Mau tidur kita perbanyak istighfar. Apalagi sekarang sedang berada di bulan Rajab. Saya latihan mendawamkan setiap satu waktu 20 kali baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Berarti 5 waktu 100 kali kita baca. Rasulullah saja yang tidak punya dosa, beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang kedua. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Zaniyatun wahidatun, berzina satu kali, tuhbitu dapat menghancurkan amala perbuatan baik sab'ina sanatan 70 tahun. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaniyatun, berzina, wahidatun, satu kali, tuhbitu, dapat menghancurkan, amala,
perbuatan baik sab'ina sanatan selama 70 tahun. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, zina 1 kali, ibadah 70 tahun hapus. Na'udzubillahi min dzalik. Umur baru 40 tahun, baru 50 tahun, atau mungkin sudah 60 tahun, berbuat zina sekali, hilang itu pahala ibadah yang dikumpulkan selama sekian puluh tahun. Zina 2 kali, hilang kebaikan 140 tahun. Zina 3 kali, hilang pahala 210 tahun. Umur kita nggak sampai 200, nggak sampai 100 saja, wallahu a'lam, apalagi sampai 200 tahun ya. Zina 1 kali 70 tahun, pahala ibadah kita hilang. Ya Allah, sia-sia ya, sia-sia. Maka enaknya nggak seberapa ya, dosanya luar biasa. Maka berbuat zina itu masuk dalam kategori minal kabair, termasuk dosa besar. Ini ada cerita di tengahnya, tapi agak panjang ya. Ada seorang rohib, seorang pendeta yang dia itu hanya ibadah saja di tempat sumiahnya, di tempat tempat ibadahnya itu sampai 60 tahun. Tapi dia keluar, dia melihat perempuan cakep, kemudian dia dipanggil oleh perempuan cakep, dia berbuat zina 1 kali, hilang sudah ya. Pahala kebajikan dia yang dia perbuat selama sekian puluh tahun itu menjadi hilang. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, bahwa resiko perbuatan zina itu banyak. Nanti keterangan hadis masih panjang. Pada keterangan hadis ini bahwa resiko orang yang berbuat zina berarti pahala amal ibadahnya itu hilang, yang dikumpulkan selama 70 tahun. Nah, kalau misalnya dia bertaubat kepada Allah, kan dalam Al-Quran, az-zani waz-zaniyatu fajridu kulla wahidatin minhuma mi'atal jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, kalau dia bujang perawan belum pernah menikah, maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Wala ya'khudhu ra'fatun, dan dia tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Bahkan dia harus diasingkan ke kampung lain ya, selama sekian tahun. Dia bertaubat ya. Dia mohon ampun kepada Allah ya, bahwa Allah mengampuni kesalahan dan dosa sekalipun dosanya laksana buih yang ada di lautan. Sepanjang dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah, lalu kemudian kapok, janji tidak akan mengulangi lagi, dan kemudian dia melakukan kebaikan, maka dosa zinanya hapus ya. Diampuni oleh Allah. Tapi pahala kebaikannya balik lagi nggak? Enggak. Pahala kebaikannya hilang sudah. Seperti orang murtad ya. Orang Islam keluar dari agama Islam, itu pahalanya hilang sudah. Ibadah haji hilang hajinya, ibadah-ibadah yang lain hilang, habis sudah. Nah, lalu dia kembali masuk Islam, bertaubat, balik nggak tuh pahalanya? Enggak. Dia berangkat dari nol kembali untuk menata nilai-nilai kebaikan. Masya Allah. Maka pada poin ini hindari oleh kita melakukan perbuatan zina. Bahkan Allah menjelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Al-Isra ayat 32 ya,
janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang sesat, jalan yang keliru. Nah, karena itu hindari oleh kita melakukan perbuatan zina supaya ya, nilai-nilai kebaikan kita tidak hilang selama-lamanya, dan nilai kebaikan kita akan sampai kita bawa sampai kita meninggal dan menjadi bekal kita saat kita nanti ada dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dua hadis aja cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahim.